Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi. Aduh, agak belibet. Sorry. Kembali lagi bersama saya Uta di konten Meracau, konten yang sudah lama ditinggalkan, ya kan. Dan pada malam hari ini ketika rekaman ini diambil tepat jam 12 malam, jadi mumpung ada kesempatan waktu untuk mengerjakan konten Meracau, mumpung ada juga yang ingin dibahas gitu kan. Jadi ya akhirnya mendapatkan waktu lah, dan kita akan sedikit meracau di malam hari ini. Dan tentunya ini adalah konten meracau ya, yang udah lama tidak dikerjakan, dan agak sedikit tadi aku opening udah agak apa namanya, agak ragu, agak kaku gitu ya, karena selama ini bahas konten ngopi ini sama bocah kan, jadi selalu berdua, jadi tektokannya atau openingnya selalu ganti-gantian gitu. Jadi memang berpengaruh sekali kebiasaan yang udah lama tidak dikerjakan, pas kemudian selang beberapa lama dikerjakan kembali itu memang agak kaku kalau nggak terus diolah dan diasah. Jadi seperti itu. Oke? Jadi di konten kali ini kita akan bahas soal politik. Kita temanya politik karena apa namanya? Aku pikir karena tahun depan sudah apa namanya, sudah pemilu ya kan. Jadi startnya kan sebenarnya kan di tahun sekarang tuh banyak sekali partai-partai yang sudah mengusung beberapa calon untuk menjadi capres dan mencari cawapres ya kan, di beritanya gitu. Ada juga beberapa orang-orang yang tengah sibuk untuk nyalek ya, pendaftaran kan sudah tuh kalau nggak salah. Jadi mungkin sekarang adalah waktunya mereka untuk menyediakan media kampanye agar di pemilu nanti dapat terpilih gitu kan ya. Jadi aku di malam hari ini kepingin bahas soal fenomena artis yang ikut nyalek gitu. Secara sebagai warga negara Indonesia sebenarnya tidak ada aturan yang membatasi siapapun. Jadi siapapun itu boleh untuk ngikutin atau mendaftarkan diri sebagai calon legislatif gitu ya. Entah itu calegnya atau mungkin cagup, dicabuk, kemudian di calon wali kota gitu. Jadi memang undang-undang tidak melarang itu. Jadi siapapun kalian selama masih warga negara Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda ya, mau itu kalian karyawan, mau itu kalian apa namanya, pekerja serabutan misalnya, kalau memang kalian punya kemampuan untuk berpolitik, silahkan saja untuk nyalek gitu kan, atau maju ke dunia politik. Gak ada negara tidak melarang itu, negara tidak membatasi itu gitu. Cuma memang sedikit, bukan nggak merasakan juga, cuma memang apa namanya, jadi tahun ke tahun kan banyak sekali tuh artis-artis yang mungkin wajahnya kalian tahu mencoba untuk nyalek gitu kan, bahkan ada juga yang sukses ya, jadi cagup, jadi gubernur kalau nggak salah ya, beberapa, kalau kalian ngeh gitu. Dan memang ada artis yang memang langganan, jadi setiap periode itu selalu ketika ada pemilu selalu ikutan gitu kan. Kalian pasti udah ngerti lah gitu, artis-artis senior yang memang pada akhirnya juga terjun ke dunia politik dengan waktu yang sudah lama gitu. Dan apa sebenarnya yang membuat mereka jadi ikutan terjun ke dunia politik, atau apa yang membuat mereka pada akhirnya mau untuk jadi apa namanya, jadi kontestan dalam pemilu nanti gitu kan ya. Em, Sebenarnya cuma nggak tahu ya, sebenarnya cuma satu alasan yang aku pikirkan ya, kenapa kemudian mereka ikut gabung ke dalam partai politik kemudian ikut nyalek gitu kan ya. Yang alasan yang paling masuk akal adalah jadi partai itu sendiri gitu kan, karena dari banyaknya partai politik yang ada di negara kita, entah berapa banyak ya, dan itu pun masih bersaing untuk dapat suara, sehingga lolos ambang untuk bisa maju ke apa namanya, ambang batas untuk bisa maju ke eh, Senayan gitu kan. Jadi memang dari partai memang punya kebutuhan. Jadi eh, partai-partai yang mungkin masih merintis nih ya, partai-partai kecil lah ya, dikatakan seperti itu, memang membutuhkan satu orang untuk meningkatkan popularitas. Jadi aku pikir kenapa pada akhirnya mereka menggait artis-artis untuk ikut ke dalam kontestasi pemilu, ya karena itu, karena sebenarnya partai membutuhkan exposure, partai membutuhkan apa namanya, membutuhkan selalu kepingin terlihat di media manapun, baik itu media sosial, dari media televisi juga mungkin. Jadi mereka memang pada akhirnya sengaja untuk menggait artis-artis itu gitu sebenarnya. Terlepas dari mungkin apakah artis tersebut tahu atau paham soal politik atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting ambil dulu, kemudian
suruh promosi mungkin ya di medsosnya artis masing-masing, atau mungkin kemudian diundang ke televisi, dan pada akhirnya ya udah dengan arti berpartai gitu kan, mereka mendapatkan exposure yang diinginkan, mendapatkan apa namanya, mendapatkan atensi dari masyarakat yang diinginkan seperti itu kan. Banyak tuh sekarang tuh ya. Ada beberapa artis baru juga yang untuk pertama kali nyalek gitu kan, yang mungkin kalian merasa kayak ini serius mau nyalek gitu, emang dia mampu gitu secara secara akademis atau secara pengetahuan soal dunia politik, mereka mampu apa enggak sih, kira-kira kan seperti itu. Ya, sebenarnya itu urusan belakang sebenarnya ya, terlepas mereka memang mampu atau tidak ya, itu sebenarnya bagi aku sendiri ya, partai politik tidak apa namanya, tidak tidak terlalu peduli ya, aku pikir ya, karena itu tadi sebenarnya cuma untuk mendongkrak elektabilitas saja gitu. Misalnya partai A mengusung satu artis terkenal nih misalnya, ya kan, ya udah diambil, kemudian mungkin negosiasi dan deal nih misalnya, si artis kemudian disuruh untuk apa namanya, untuk mengumumkan keterlibatannya dalam pemilu dengan menggandeng partai inilah misalnya gitu kan, partai A itulah misalnya gitu. Jadi memang itu yang diinginkan partai, untuk meningkatkan elektoral, meningkatkan elektabilitas agar terus dibicarakan. Karena kan kalau survei itu setauku banyak banyak hal yang dilihat kan, banyak sisi yang turut menjadi apa namanya ya, indikator indikator partai ini atau partai itu tuh elektoral atau elektabilitasnya naik gitu. Dan mungkin satu dari sekian banyak caranya untuk bisa meningkatkan elektabilitas adalah dengan menggait artis ini gitu. Terus kemudian pertanyaannya lagi, emang mereka ngerti politik? Artis-artis itu mengerti politik gak sih gitu? Ada beberapa artis yang memang sudah lama terjun ke politik, dan aku pikir ketika per periode beliau ikut nyalek terus mungkin pengetahuan dan wawasan soal dunia politik mungkin sudah terasah ya gitu ya, meskipun mungkin tidak 100% mampu dan menguasai gitu loh. Cuma memang yang menjadi pertanyaan yang sering sekali ditanyakan adalah, ini artis-artis baru ini yang mungkin bagi kita gak expect ya mereka bisa terjun gitu, karena mungkin di TV kita gak pernah lihat mereka bahas politik, gak pernah apa namanya, melihat mereka apa namanya ya, terlalu enggak lah soal politik gitu, tiba-tiba ikut dalam pemilu gitu. Em, Bagi aku sendiri ya, kalau sebenarnya gini, untuk ikut pemilu ya, untuk kita daftar sebagai pemilu kan sebenarnya cuma syaratnya kan satu, kita dua deh, yang dua setauku ya, menurutku pertama adalah kita apa namanya, penuang. Pertama kita penuang, kedua ikut partai. Sebenarnya ketika dua ini terpenuhi ya, otomatis kalian bisa ikut nyalek atau nyalon apapun lah, atau masuk ke dunia politik gitu. Kalian bisa, sebenarnya bisa banget gitu. Jadi terlepas apakah aku ya, apakah aku ngerti politik atau enggak, itu sebenarnya nggak terlalu dipeduliin juga sebenarnya gitu. Nggak terlalu dipeduliin sebenarnya, karena kan ketika undang-undang sudah tidak membatasi setiap warga negara untuk ikut pemilu, berarti apapun pengetahuan yang mereka miliki, entah itu memang hanya sekedar cuma tahu permukaannya atau memang paham betul soal politik, ya berarti sah-sah aja untuk ikut pemilu gitu. Jadi nggak terlalu penting pertanyaan soal apakah mereka tahu politik, apakah mereka ngerti merancang mungkin undang-undang atau bersosialisasi dengan masyarakat, apakah mereka paham soal itu, nggak terlalu penting, nggak terlalu penting sebenarnya gitu. Jadi memang ya orang-orang biasa gitu, bahkan ya orang-orang biasa mau ikut politik ya silahkan gitu ya, selama dua itu tadi, anda secara finansial bagus gitu kan, dan ikut partai gitu. Karena kalau independen kan memang agak susah ya kalau di negara kita, karena buat apa juga independen kalau partai politik banyak banget di negara kita gitu. Jadi partai besar ke partai kecil gitu kan, jadi ya sah-sah aja bagi mereka untuk ikut politik gitu. Nah, yang aku ingin himbau adalah generasi milenial ya, Gen Z dan generasi milenial. Ini aku himbau buat kalian semuanya yang mungkin juga ada beberapa generasi milenial atau remaja-remaja muda gitu ya, yang memang skip soal politik. Karena entah mereka tahu atau enggak, mereka memilih untuk biarlah politik apa sih, terlalu banyak masalah yang segala macam. Mereka akhirnya ignoran soal
politik, dan mungkin tahun depan mereka nggak ada niatan untuk ikut pemilu. Jadi akhirnya apa namanya, akhirnya golput gitu kan. Ada juga nih remaja-remaja mungkin kayak saya juga yang generasi Gen Z sama milenial ini yang memang kepingin banget untuk ikut meramaikan pesta politik dengan apa? Dengan hadir di TPS dan memberikan hak suaranya gitu kan lah. Ini yang cukup mengkhawatirkan, dan aku himbau buat kalian, hati-hatilah dalam memilih. Kalau memang kalian concern untuk ikut menyumbangkan hak suara kalian di pemilu tahun depan gitu. Karena biasanya artis-artis ini nih, partai-partai yang apa namanya, yang calonnya itu artis-artis itu memang eh, tujuannya juga untuk mendekatkan Gen Z dan milenial terhadap partai gitu. Jadi imbasnya adalah diharapkan Gen Z dan milenial ikut nyoblos karena ada artis yang mereka fans, mereka suka, itu ikut dan tergabung ke dalam partai politik. Sehingga diharapkan dapat menggerus suara, kan seperti itu. Seperti poin yang pertama, di mana partai politik emang ya untuk meningkatkan elektabilitas saja gitu, dan untuk mendulang banyak-banyak suara dari generasi-generasi muda. Karena kalau nggak salah tahun depan, entah mungkin juga di beberapa tahun kemarin kan memang kan yang dibutuhkan itu adalah suara-suara anak muda. Suara-suara anak muda yang baru pertama kali nyoblos. Lah mungkin artis ini itu digait lah oleh partai untuk, ayo kamu kan populer nih, kamu kan masih kelihatan muda lah, jadi ayo kampanyekan dirimu dengan harapan generasi-generasi muda itu ikut nyoblos kamu. Dengan ikut nyoblos otomatis kan partai kan, nama partai kan terdongkrak gitu kan. Jadi ya itu tadi, untuk memenuhi kota itu kan sebenarnya. Jadi buat kalian yang concern terhadap politik, yang apa namanya, generasi muda yang mungkin tahun depan pertama kali nyoblos, hati-hati banget dalam memilih calon legislatif atau calon bupati atau calon wali kota atau calon presiden. Benar-benar harus waspada gitu. Karena bukan karena ada artis yang kalian suka kemudian kalian ikut nyoblos dia gitu. Ya gak apa-apa sebenarnya. Ya gak apa-apa. Cuma kan itu tadi pertimbangannya kan, apakah mereka ngerti politik dan segala macam gitu ya. Jadi ya itu tadi, buat generasi muda jangan gampang terkecoh dengan banyaknya artis yang ikut pemilu tahun depan. Benar-benar kalian harus, kalau memang concern, harus benar-benar memilih calon legislatif yang tepat, yang sesuai dengan harapan kalian. Jadi seperti itu ya. Jadi ya itu tadi, kalian harus mempertimbangkan banyak hal untuk bisa memberikan hak suara kalian dengan tepat gitu. Jadi apa namanya, karena aku takutkan memang ini distraksi aja sebenarnya sih gitu. Karena memang apa ya kan, cara paling gampang bagi partai politik untuk mendulang suara kan memang dengan mengangkat bisa banyak hal sebenarnya, dan salah satunya yaitu tadi mengangkat artis-artis untuk digandeng untuk maju gitu kan. Jadi seperti itu ya alasannya, kurang lebih mungkin seperti itu ya alasannya gitu. Jadi buat kalian yang masih muda-muda, yang masih kepingin kepingin ikut menyumbangkan suara kalian harus simak kembali siapa calonnya, harus intinya harus sesuai dengan ekspektasi kalian. Seperti itu. Oke? Wah, mungkin sampai di sini aja dulu ya konten meracau. Pokoknya saya usahakan untuk konsisten, kita akan bahas politik terus ya sampai tahun depan, karena ya kontestasi politik di tahun ini dan sampai tahun depan kayaknya lebih seru lagi, karena apalagi untuk pilpres kan orang-orang baru nih, orang-orang lama sebenarnya sih, cuma kan tidak ada petahana, jadi jauh lebih menarik sepertinya. Oke, kalau begitu saya Uta, selamat malam, sampai jumpa di konten meracau berikutnya. Bye bye semuanya.